Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menata pelajaran seni budaya kali ini kita akan memasuki bab 3 seni tari. Kompetensi dasarnya level dan pola lantai pada gerak tari. Sambil kalian siapkan LKS kalian. Level pada gerak tari berupa tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan. Jadi yang dimaksud itu seperti contohnya ya, seperti gerakan jinjit atau gerakan melompat atau gerakan rolling seperti meroll. Penggunaan level pada gerak tari berhubungan erat dengan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak level contohnya seperti gerak tari itu ya, gerak level rendah, gerak tari level rendah. Contohnya itu gerak tari level rendah dilakukan dengan cara menyentuh lantai, itu termasuk level rendah. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, level gerak ada 3, level tinggi, level sedang, dan level rendah. Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau trap atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Kalau di Indonesia itu level tinggi dapat dijumpai di tradisi di Indonesia itu di tarian suku Dayak. Tarian perang dari suku Dayak itu salah seorang dari penari melompat dan memberi kesan dinamis dan kekuatan yang luar biasa. Itu level tinggi. Selanjutnya level sedang. Gerak dengan level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Contohnya seperti itu. Lalu level rendah gerak berguling yang dilakukan dalam tari disebut dengan level rendah. Jadi rolling, gulung-gulung itu ya, rolling. Itu level rendah. Berguling dari satu tempat ke tempat yang lain, itu level rendah. Lalu selanjutnya pola lantai. Ada 2, garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisi di Indonesia. Contohnya tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antar manusia. Pola lantai garis lurus juga bisa dijumpai pada tarian bedaya di Keraton Jawa. Garis-garis lurus yang dibuat oleh penari menyimbolkan tidak hanya hubungan antar manusia tetapi juga dengan Sang Pencipta. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level rendah, seperti berbaring atau duduk. Oke. Selanjutnya garis lengkung. Pola lantai garis lengkung dapat dijumpai pada tari randai dari Minangkabau. Pada penari berjalan mengelilingi pentas membentuk lingkaran. Pola lantai garis lengkung dapat juga dijumpai pada tari Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Di daerah Flores dapat dijumpai tari dengan menggunakan garis lengkung, yaitu tari Gawi. Itu di daerah Flores. Di Bali juga itu tari kecak itu termasuk pola lantai garis lengkung ya, melingkar. Tari kecak dari Bali. Pola lantai dengan menggunakan garis lurus dan garis lengkung biasanya tarian yang berhubungan dengan hal magis atau keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari contoh tari Saman, tari Bedaya, tari Rejang Dewa. Itu detailnya itu ada di LKS halaman 37. Kalau dari Jawa itu contohnya ada tari tayub dari Jawa. Lalu ada tari gandrung dari Sasak, ada joget bumbung dari Bali, gareng lamen dari Flores, dan hampir semua tarian perang dari Papua menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Tarian joget Melayu atau tari zapin yang melibatkan penonton dapat menari bersama banyak menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Oke. Selanjutnya untuk tugasnya kalian kerjakan LKS halaman 46 sampai 47, pilihan ganda saja. Jangan lupakan LKS kalian, manfaatkan LKS kalian semaksimal mungkin untuk memahami materi. Oke.
Cukup sekian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.